Novel fiksi bela diri fantasi. Dokter Tanpa Tanding Ye Kui. Cerita silat dokter ajaib yang ke-3116 dan 3117. Sosok ungu itu diledakkan oleh Ye Kui dan berubah menjadi titik-titik cahaya ungu yang menghilang antara langit dan bumi. Melihat kejadian ini, pendeta muda Tao itu menjadi pucat pasi seperti kertas, matanya penuh ketidakpercayaan, dan dia bergumam pada dirinya sendiri, "Ini. Bagaimana ini mungkin? Saudaraku adalah seorang kaisar semu. Bahkan jika itu hanya sebuah tanda, kau tidak dapat melawannya. Bagaimana mungkin kamu?" Suara sang Tao muda bergetar, seolah-olah dia telah melihat hal yang paling luar biasa di dunia. Bagaimana dia bisa tahu bahwa Ye Kui telah memperoleh keberuntungan dari klan dunia bawah? Pada saat ini, selama dia berada di wilayah klan dunia bawah, Ye Kui tidak terkalahkan. Belum lagi hanya jejak tanda kaisar semu, bahkan jika kaisar itu sendiri datang, dia tidak akan menjadi lawan Ye Kui. Sudah kubilang, tak seorang pun boleh bersikap lancang di dunia bawah, ucap Ye Kui dingin. Pendeta Tao muda itu tiba-tiba tersadar, kedua kakinya lemas, lalu ia berlutut dan bersujud, memohon belas kasihan, "Ampun. Ampuni. Ini salahku karena tidak mengenali orang hebat itu. Aku mohon ampuni kesalahanku dan biarkan aku hidup." Lin Daniao berkata dengan nada meremehkan, "Sekarang kau tahu bagaimana cara memohon belas kasihan. Apa yang kau lakukan sebelumnya?" Niu Dali mengumpat, pengecut. Melihat ini, alis panjang mendengus dingin, melangkah maju sambil memegang batu bata misterius di tangannya, dan berkata kepada Ye Kui, "Kutu kupret kecil, menyimpan barang semacam ini adalah bencana, biarkan aku menghajarnya sampai mati dengan batu bata. Setelah Anda mengatakannya, Anda akan mulai mengambil tindakan. Tunggu sebentar." Ye Kui mengangkat tangannya untuk menghentikan alis panjang, "Jangan khawatir, aku masih bisa menggunakannya." Setelah berkata demikian, dia melangkah maju ke arah pendeta Tao muda itu, menyentuh pelan dahinya dengan jari telunjuk kanannya, dan berteriak dengan suara pelan. Pencarian jiwa. Ye Kui ingin menggunakan teknik pencarian jiwa untuk menjelajahi ingatan sang Tao muda dan mempelajari rincian sekte Ziwei. Bagaimanapun, perseteruan telah terbentuk, dan mencari tahu lebih banyak tentang sekte Ziwei dapat membantu mencegah masalah lebih lanjut. Namun, tepat ketika kesadaran Ye Kui baru saja menyerbu jiwa sang Tao muda, sesuatu yang aneh terjadi. "Ah!" Pendeta Tao muda itu tiba-tiba menjerit melengking, lalu mulutnya berbusa, kelopak matanya terpejam, dan dia jatuh ke tanah, tanpa napas. "Apa yang sedang terjadi?" Alis panjang menatap Ye Kui dengan heran dan bertanya, "Kutu kupret kecil, bagaimana kau membunuhnya?" Ye Kui menarik kembali jarinya, sedikit mengernyit, dan berkata dengan suara yang dalam, "Aku baru saja hendak melakukan pencarian jiwa padanya, dan jiwanya hancur dengan sendirinya." Jiwa hancur dengan sendirinya. Alis panjang tertegun, lalu mensibir, "Orang ini terlalu penakut, dia benar-benar takut sampai jiwanya hancur dengan sendirinya. Sungguh sia-sia." Ye Kui menggelengkan kepalanya dan berkata dengan serius, "Dia belum mati." "Tidak mati." Semua orang terkejut ketika mendengar ini. Namong Xiao Xiao melangkah maju dan dengan hati-hati memeriksa kondisi pendeta muda Tao itu, sambil bertanya-tanya, "Dia jelas-jelas kehabisan napas, bagaimana mungkin dia tidak mati?" Ye Kui menjelaskan, "Jiwanya memang hancur, tapi kurasa dia mengolah setidaknya 2 jiwa. Jiwanya yang lain ada di tempat lain. Ini pasti semacam teknik rahasia penyelamat hidup dari sekte Ziwei." Mendengar hal ini, Zi Yang Tianzun berkata, "Jika seorang kultivator telah mengolah beberapa jiwa, mereka memang dapat menyembunyikan jiwa-jiwa tersebut di tempat yang berbeda. Dengan cara ini, selama jiwa-jiwa tersebut tidak semuanya mati, kultivator tersebut tidak akan mati." Tidak mengherankan bahwa anak ini memiliki orang kuat yang hampir seperti kaisar yang mendukungnya, jadi dia punya rencana cadangan. Mo Tianji berkata, "Orang ini terlalu sombong. Jika dia tidak punya cara untuk menyelamatkan hidupnya, dia pasti sudah mati 1000 kali." Alis panjang melengkungkan bibirnya dan berkata dengan nada menghina, berkata, "Sungguh teknik rahasia yang tidak masuk akal, itu hanya cara untuk bertahan hidup." Setelah selesai berbicara, alis panjang menendang badan pendeta muda Tao itu. Ledakan. Badan pendeta muda Tao itu terbang ke udara, meledak, dan berubah menjadi awan kabut darah. "Kutu kupret,
Kalau aku tidak bisa membunuh jiwamu, bisakah aku menghancurkan badanmu? Lin dan Yao bertanya pada Ye Kui berkata, kakak, apakah benar-benar tidak ada cara untuk membunuhnya? Ye Kui berkata, salah satu jiwanya tidak ada di sini, bagaimana dia bisa dibunuh? Apa yang harus kita lakukan? Lin dan Yao menggaruk kepalanya berkata, kita tidak bisa membiarkannya pergi begitu saja, kan? Ye Kui berkata, biarkan dia hidup sebentar, dan kita akan membunuhnya saat kita pergi ke Laut Cina Timur lain kali. Kau akan pergi ke Laut Cina Timur? Alis panjang bertanya dengan heran, untuk apa? Ye Kui berkata, ada beberapa hal yang perlu ditangani. Saat itu, sebelum Kaisar Naga mengajarkan kepadanya keahlian uniknya, Ye Kui berjanji kepada Kaisar Naga bahwa ia akan pergi ke Laut Cina Timur untuk menyelamatkan putri Kaisar Naga. Menurut Kaisar Naga, putrinya disegel di dasar Laut Cina Timur. Alis panjang langsung tertarik dan bertanya pada Ye Kui, kapan kita akan pergi ke Laut Cina Timur? Ye Kui melirik alis panjang berkata, kenapa, kamu ingin pergi juga? Omong kosong, kata alis panjang, saya ingin makan ikan laut. Ye Kui berkata, kau boleh pergi jika kau mau. Kembalilah dan bermeditasilah sampai kau berani menantang Kaisar Semu. Kata Ye Kui. Alis panjang mengerutkan kening dan berkata, ini agak tidak masuk akal. Ye Kui berkata, jangan lupa, saudara laki-laki orang itu adalah seorang Kaisar Semu. Jika kamu tidak memiliki kekuatan untuk menantang saudaranya, apakah kamu berani pergi ke Laut Cina Timur? Benar sekali. Baiklah, saya akan mengasingkan diri saat saya kembali, kata Master Alis Panjang. Ye Kui menoleh menatap Ziyang Tianzun dan bertanya, Guru, apakah Anda tahu dari mana sekte Ziwei berasal? Ziyang Tianzun merenung sejenak, lalu berkata perlahan sekte Ziwei. Aku pernah mendengar sedikit tentangnya. Sekte Pedang Qingyun terletak di bagian paling timur dunia kultivasi, berbatasan dengan Laut Cina Timur, jadi kami memiliki pengetahuan tentang beberapa kekuatan di Laut Cina Timur. Sekte Ziwei terletak di Pulau Penglai di Laut Cina Timur. Sekte ini hampir tidak memiliki kontak dengan dunia luar dan terisolasi dari dunia luar. Mereka bukanlah sekte besar, dan pengikut mereka sangat sedikit, tidak lebih dari 100 orang di setiap generasi. Namun, tidak ada kekuatan di dunia yang berani meremehkan sekte Ziwei. Mendengar ini, mata Ye Kui berkilat ragu berkata, dengan hanya beberapa ratus pengikut, bagaimana mereka bisa membuat semua kekuatan di dunia takut pada mereka? Apa istimewanya sekte Ziwei? Ziyang Tianzun menjelaskan berkata, pendiri sekte Ziwei sangat ahli dalam Ziwei Dosu dan Kimen Dunjia, jadi dia menamakan sektenya Ziwei. Namun, orang yang benar-benar membuat sekte Ziwei terkenal adalah seorang wanita yang muncul bertahun-tahun yang lalu. Wanita itu sangat berbakat dan berprestasi. Dia hampir menjadi seorang kaisar. Dia dijuluki wanita bintang ungu. Dia tidak hanya mengubah nama sekte Ziwei menjadi sekte Ziwei, tetapi juga meninggalkan warisan yang tak terhitung jumlahnya, membuat sekte Ziwei memiliki populasi yang sedikit tetapi fondasinya sangat kuat. Ye Kui mengangguk sambil berpikir berkata, begitu ya, bagaimana situasi sekte Ziwei saat ini? Ziyang Tianzun menggelengkan kepalanya dan berkata, saya tidak tahu tentang itu. Sekte Ziwei terisolasi dari dunia dan jarang berhubungan dengan dunia luar. Saya belum pernah ke Laut Cina Timur, jadi saya hanya tahu sedikit tentang situasi mereka saat ini. Ye Kui tampak serius berkata, meskipun aku tidak tahu banyak tentang sekte Ziwei, aku harus waspada. Pendeta Tao itu berhasil memasuki klan dunia bawah secara diam-diam. Kurasa kultus Ziwei punya beberapa trik tersembunyi. Xiao Dai, Ming Long, kalian harus lebih berhati-hati, terutama setelah kita meninggalkan klan Ming, kita tidak boleh menganggapnya enteng. Xiao Di mengangguk dan berkata, jangan khawatir, saudara Ye, saya akan berhati-hati. Setelah itu, Ye Kui mengucapkan selamat tinggal kepada Xiao Di dan membawa semua orang menjauh dari dunia bawah. Xiao Di berdiri di depan altar teleportasi, memperhatikan Ye Kui dan yang lainnya berangsur-angsur menghilang, matanya penuh dengan kengganan. Baru setelah cahaya di altar benar-benar menghilang, dia menarik pandangannya dan ekspresinya kembali tenang. Ada sedikit kesan agung di antara alisnya. Naga dunia bawah. Xiao Di memanggil dengan lembut. Aku di sini. Ming Long menjawab dengan hormat di belakang Xiao Di. Panggil semua penguasa kota Hades segera.
Xiaodi berkata dengan tegas, aku ingin mereka tahu bahwa mulai sekarang, aku adalah Raja Hades. Ya, Minglong menerima perintah itu, sosoknya melintas dan menghilang di tempat. Xiaodi menatap langit, dengan sedikit tekad di matanya berkata, Saudara Ye, jangan khawatir, aku pasti akan melindungi klan Ming dan menunggumu kembali. Pada saat yang sama, Pulau Penglai di Laut Cina Timur. Di aula yang megah, udara ungu bertahan dan irama Tao mengalir. Di tengah aula, berdiri tungku alkimia Bagua setinggi 3 meter, dengan api yang menyala-nyala mengeluarkan hembusan panas. Di depan tungku alkimia, seorang pria parubaya berpakaian ungu sedang duduk bersila. Dia memiliki wajah yang tampan, pelipis yang memutih, dan aura keagungan yang terpancar dari alisnya. Orang ini adalah pemimpin sekte Ziwei saat ini. Markis Ungu. Nama asli Markis berjubah ungu adalah Cui, tetapi tidak seorang pun tahu nama aslinya. Ia tidak suka orang lain memanggilnya pemimpin. Karena ia selalu mengenakan pakaian ungu, ia dengan hormat dipanggil Markis berjubah ungu oleh para pengikut sekte tersebut. Pada saat ini, Markis Ziyi sedang berkonsentrasi dengan mata terpejam, membentuk segel dengan tangannya, dan memurnikan ramuan. Tiba-tiba seberkas cahaya keemasan menyambar dari luar aula dan berubah menjadi sesosok hantu, yang ternyata adalah arwah pendeta muda Tao itu. Saudara laki-laki. Begitu jiwa sang Tao muda membuka mulutnya, Markis Ziyi tiba-tiba membuka matanya, mengangkat tangannya dan melambaikannya, dan sebuah kekuatan dahsyat langsung menyelimuti jiwa sang Tao muda. Berkonsentrasi. Markis Ziyi berteriak dengan suara rendah. Jiwa sang Tao muda segera mengeras dan dalam sekejap mata, ia mendapatkan kembali badan fisiknya. Sang pendeta Tao muda tertegun sejenak, lalu ia sangat gembira berkata terima kasih, kakak. Ziyiho berkata dengan tenang berkata kamu bukan anak kecil lagi, mengapa kamu masih mudah tersinggung? Pendeta Tao muda itu tampak muram dan bertanya dengan gigi terkatup berkata saudaraku, mengapa tandamu menghilang? Apa yang terjadi? Markis berjubah ungu memiliki ekspresi tenang dan nada tenang, tandaku telah disebarkan oleh bocah itu. Apa? Pendeta Tao muda itu terkejut berkata mungkinkah anak itu adalah seorang kaisar semu? Bagaimana mungkin? Dia masih sangat muda, rambutnya bahkan belum tumbuh, bagaimana dia bisa begitu kuat? Markis Ziyi menggelengkan kepalanya dan berkata, dia bukan seorang kaisar semu, tetapi dia telah memperoleh keberuntungan dunia bawah. Di wilayah Hades, dia tak terkalahkan. Jangan bilang aku hanya jejak-jejak. Bahkan jika aku datang sendiri, aku tidak akan menjadi lawannya. Nasib dunia bawah ada pada anak itu. Mendengar ini, wajah pendeta Tao muda itu berubah sangat buruk dan dia mengutuk. Pendeta Tao tua itu benar-benar berbohong kepadaku, dasar kutu kupret. Kakak, aku tidak tahan lagi. Aku akan mencari kesempatan untuk memancing mereka keluar dari klan Hades, lalu kau bisa menangkap mereka semua sekaligus. Markis berjubah ungu sedikit mengernyit dan berkata dengan suara berat, masalah ini perlu dipertimbangkan dengan saksama dan jangan bertindak gegabah. Anak itu mampu memperoleh keberuntungan dari klan dunia bawah, jadi dia jelas bukan orang biasa. Jika kamu bertindak gegabah, kamu hanya akan membuat musuh waspada. Pendeta Tao muda itu berkata dengan enggan berkata apakah kita akan membiarkannya begitu saja? Mereka hampir membunuhku. Markis berjubah ungu menatapnya dengan dingin berkata jika kau tidak menginginkan kekayaan klan dunia bawah, bagaimana kau bisa mendapat masalah seperti itu? Kita kesampingkan masalah ini dulu. Pergilah dan berlatihlah dalam pengasingan untuk meningkatkan kekuatanmu. Adapun anak itu, aku punya rencanaku sendiri. Tetapi, sang pendeta Tao muda ingin mengatakan sesuatu, tetapi melihat ekspresi tegas pada Markis Ungu, dia terpaksa terdiam karena kecewa. Kau tahu, jika aku tidak memintamu untuk meninggalkan seorang pun di rumah, kau pasti sudah mati hari ini. Markis Ziyi berkata anak itu tidak hanya memiliki keberuntungan klan Nether, tetapi juga berada di puncak alam raja bijak yang tiada taraf, dan hanya setengah langkah lagi menjadi kaisar semu. Selain itu, ada juga binatang dewa tingkat kaisar semu dan kaisar semu di tempat kejadian. Bahkan jika aku ada di sini secara langsung, aku tidak akan bisa lolos tanpa cedera. Kau adalah Raja Suci, tetapi kau berani menantang mereka. Apakah kau pikir hidupmu terlalu panjang? Pendeta Tao muda itu terkejut dan bertanya, mengapa saya tidak menyadarinya?
Kau tidak menyadari bahwa, pertama, kultivasimu terlalu rendah, dan kedua, mereka mempermainkanmu. Markis berjubah ungu berkata, pendeta Tao tua yang kau lawan adalah seorang Tao bawaan. Kau sama sekali bukan tandingannya. Ini, sang pendeta Tao muda tercengang. Markis Ziyi menghela napas dan berkata, sebelum orang tuaku meninggal, mereka memegang tanganku dan berpesan agar aku menjagamu dengan baik. Selama bertahun-tahun, kamu selalu menimbulkan masalah di mana-mana, tetapi aku selalu melindungimu. Kupikir kau akan memperbaiki kesalahanmu, tapi tak kusangka kau malah tidak bertobat, malah menjadi semakin sombong. Mulai hari ini, kamu tidak boleh meninggalkan istana Bagua. Kalau tidak, aku tidak akan memaafkanmu. Saudaraku, pendeta muda Tao itu menjadi cemas. Tidak perlu bicara lagi. Markis berjubah ungu berkata, ketika kamu berhasil menembus alam kuasa Emperor, aku tidak akan peduli dengan apa yang ingin kamu lakukan. Pendeta Tao muda itu berkata, kau tidak perlu membiarkanku pergi. Kakak, bantu aku membunuh orang itu. Saya ingin memperoleh keberuntungan dari dunia bawah. Dan kedua wanita itu, bantu aku mendapatkan mereka kembali. Markis berjubah ungu awalnya tidak mau setuju, tetapi ketika ia melihat pemuda Tao itu menatapnya dengan penuh semangat, ia berpikir sejenak dan berkata, aku akan melakukannya ketika aku berhasil memurnikan tungku ramuan ini. Pendeta Tao muda itu langsung gembira, terima kasih, kakak. Markis Ziyi menambahkan, sekte Ziwei tinggal di sudut terpencil dan tidak muncul di depan umum selama bertahun-tahun. Saya khawatir hanya sedikit orang yang mengetahui keberadaan kami. Tampaknya perlu untuk keluar dan melihat-lihat. Kamu harus berlatih dengan tekun. Nanti aku akan membawamu ke dunia kultivasi. Pendeta Tao muda itu sangat gembira ketika mendengar ini, bagus, saya sudah lama ingin mengunjungi dunia kultivasi. Baiklah, pergilah berlatih, kata Markis Ziyi. Pendeta Tao muda itu bersenandung dan hendak pergi dengan gembira ketika tiba-tiba sebuah suara datang dari luar. Kapan? Sang pendeta Tao muda berhenti sejenak dan bertanya dengan bingung, suara apa itu? Begitu dia selesai berbicara, suara tadi terdengar lagi. Kapan? Pendeta Tao muda itu tampak bingung, apakah ini suara lonceng? Siapa yang membunyikan lonceng itu? Kapan? Bel ketiga berbunyi. Kali ini suaranya sangat keras. Saudaraku, dari manakah datangnya bunyi lonceng ini? Tanya pendeta muda Tao itu. Desir. Pada saat ini, Markis berjubah ungu, yang sedang duduk bersila di tanah, melompat berdiri dan langsung muncul di luar pintu aula. Dia menatap ke atas ke dalam kehampaan dengan keterkejutan di matanya. Pendeta Tao muda itu mengikutinya dari dekat dan sampai di pintu. Ia mendongak dan melihat bayangan lonceng besar mengambang di kehampaan. Badan lonceng itu sederhana dan berat, diukir dengan huruf-huruf misterius, memancarkan suasana kuno dan megah. Wajah pendeta muda itu berubah drastis. Ia menunjuk bayangan lonceng di udara dan berseru, saudaraku, ini bukan itu. Markis Ziyi meletakkan tangannya di belakang punggungnya dan mengucapkan 3 kata. Jam langit dan bumi bersambung.